Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Mesari dari kelompok 7. Di sini kami akan memaparkan tentang penerapan algoritma LGCM untuk pengamatan kesegaran tempe berbasis citra digital. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama yaitu saya sendiri, Raditya Mesari, lalu ada Adita Putri Azahra, lalu ada Muhammad Faris. Sebelumnya, tempe adalah makanan tradisional Indonesia yang terbuat dari fermentasi kedelai menggunakan jamur Rhizopus oligosporus, kaya akan protein, serat, dan probiotik. Tempe menjadi sumber nutrisi yang sehat dan cocok untuk berbagai olahan. Sebagai alternatif protein nabati, tempe semakin populer di dunia internasional. Di sini kami menggunakan metode LGCM untuk menganalisis tekstur pada citra digital. LGCM merupakan matriks yang menggambarkan frekuensi munculnya pasangan dua piksel dengan intensitas tertentu dalam jarak dan arah tertentu dalam citra. Lalu pada rumusan masalah, di sini kami akan mencari tentang bagaimana cara memanfaatkan teknologi citra digital untuk menganalisis kesegaran tempe secara objektif dan efisien. Lalu, apakah algoritma LGCM dapat digunakan untuk mendeteksi perubahan tekstur dan warna pada citra tempe yang berhubungan dengan tingkat kesegarannya? Yang ketiga yaitu seberapa akurat penerapan algoritma LGCM dalam membedakan tempe segar dan dengan tempe yang tidak segar. Lalu tujuan dari penelitian ini yaitu pertama, mengembangkan sistem berbasis citra digital menggunakan algoritma LGCM untuk mengamati kesegaran tempe secara otomatis. Lalu yang kedua, menemukan parameter tekstur seperti kontras, energi, homogenitas, dan korelasi yang berhubungan dengan tingkat kesegaran tempe. Lalu yang terakhir yaitu mengukur tingkat akurasi metode LGCM dalam menganalisis kesegaran tempe berdasarkan perubahan tekstur dan warna. Lalu manfaat penelitian kami kali ini yaitu yang pertama, bermanfaat untuk meningkatkan kualitas produk tempe melalui analisis kesegaran yang lebih efisien dan objektif menggunakan algoritma LGCM. Teknologi ini membantu produsen dan UMKM dalam memantau kualitas secara cepat, hemat biaya, dan akurat, sehingga meningkatkan daya saing produk lokal. Lalu penelitian ini juga bermanfaat pada pengembangan ilmu pemrosesan citra digital dan bidang pangan, memberikan dasar untuk penelitian lanjutan serta mendorong inovasi dalam pengelolaan kualitas produk secara berkelanjutan. Dengan teknologi ini, kepuasan konsumen terhadap tempe berkualitas tinggi juga dapat meningkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dataset kami. Di sini kami menggunakan dataset periode tempe setiap 4 jam sekali. Di sebelah kiri saya ada foto tempe 0 jam, selanjutnya foto tempe 4 jam, foto tempe 8 jam, foto tempe 12 jam, foto tempe 16 jam, dan foto tempe 20 jam. Selanjutnya, alat dan metode yang kami gunakan. Objeknya tempe, dan untuk alatnya ada tripod dan HP Oppo A79 dengan jarak 17,5 cm. Selanjutnya, saya akan menjelaskan diagram dan grafik GLCM dan RGB. Di sini terlihat diagram rata-rata RGB dan grafik perubahan rata-rata warna RGB serta statistik GLCM. Diagram batang RGB menunjukkan rata-rata nilai dan standar deviasi untuk 3 komponen warna yaitu red, green, dan blue. Sedangkan grafik perubahan rata-rata warna RGB untuk memvisualisasikan perubahan nilai rata-rata RGB terhadap indeks gambar, memberikan gambar tren warna selama proses analisis. Perubahan naik turun menunjukkan fluktuasi warna dominan selama proses analisis atau fermentasi. Garis yang lebih stabil menunjukkan konsistensi warna di semua gambar, sedangkan garis yang lebih fluktuatif menunjukkan perubahan warna yang signifikan. Untuk statistik GLCM-nya, kontrasnya berada pada nilai 9,1125,
Untuk dissimilarity-nya atau ketidaksamaan antara elemennya 1,6, homogeneity-nya 0,49, energinya 0,051, dan correlation-nya 0,9957. Selanjutnya untuk project akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, akan langsung saya jelaskan apa yang ada pada kode kami. Yaitu yang pertama adalah import library, yaitu import CV2. CV2 ini untuk membaca, memproses, dan mengisi gambar menggunakan OpenCV. Lalu NumPy ini untuk operasi matematika dan array, lalu OS untuk manipulasi file. Lalu selanjutnya Simex fitur import, ini untuk import GLCM-nya. Lalu Matplotlib untuk visualisasi diagram seperti yang akan kami buat, yaitu diagram batang dan garis. Lalu terakhir untuk menghubungkan dengan Google Drive. Lalu langsung saja drag mount content drive ini untuk menyambungkan collapse dengan Google Drive. Lalu selanjutnya fungsi analisis gambar, kami akan menggunakan analisis menggunakan diagram garis dan batang. Lalu untuk membaca metode untuk membaca gambar. Lalu setelah membaca gambar, konversi ke RGB, nilai-nilainya akan konversi ke RGB. Lalu statistiknya akan dihitung kembali. Dan selanjutnya setelah dihitung, rata-rata RGB akan diubah menjadi data statistik dan dimasukkan ke dalam folder. Setelah itu, gambar akan dikonversi ke dalam grayscale. Nah, setelah diubah menjadi grayscale, baru dihitunglah nilai dari DLCM-nya, yaitu seperti contrast, similarity, luminosity, energy, dan correlation. Setelah DLCM-nya dihitung, nilai DLCM-nya akan dibuat. Selanjutnya kita akan membuat diagram batang untuk nilai dari RGB. Yang ini adalah plot diagram batang, lalu membuat diagram batang menggunakan RGB, yaitu memiliki label seperti min, std, dengan warna-warna yang bisa ditentukan sendiri. Nah, selanjutnya setelah diagram batang RGB dibuat, maka statistik GLCM bisa ditampilkan juga menggunakan kode ini. Kita menggunakan kode IMShow untuk menentukan gambar. Setelah plot dibuat, maka akan disimpan sebagai gambar. Ini adalah nanti nama filenya, nama image path-nya, dan step.png. Lalu diagram garis rata-rata warna RGB akan dibuat secara per folder. Setelah itu rata-rata RGB dari semua gambar dalam folder nanti akan ditampilkan juga. Dan ini kode untuk diagram garis. Jadi nanti judulnya ialah perubahan rata-rata RGB pada setiap gambar. Dan nanti label X nya indeks gambar, label Y nya nilai rata-rata RGB. Setelah itu diagram baris akan disimpan. Nanti akan menunjukkan gambar. Nah, lalu langsung saja path pada folder utama dari data yang akan kita ambil. Ini merupakan data dari sesuai yang akan dari drive yang akan kami ambil datanya. Lalu foldernya akan dimasukkan ke dalam folder output. Ini bisa kita buat dahulu ataupun nanti bisa dibuat otomatis oleh kodenya. Dan juga folder output. Nah, ini dia, kalau belum buat kodenya, maka kode ini dapat dibuat agar folder otomatis terbuat di dalam drive. Nah, setelah itu loop melalui semua folder dan subfolder, mencari file gambar. Kalau path ditemukan nanti akan ada pemberitahuannya.
Nah, jadi ini adalah format-format yang bisa kita ambil, bisa dikurangi, bisa ditambah juga. Jadi kita bisa mengambil PNG, JPG, JPG, BMP atau salah satu dari format gambar ini. Lalu membuat folder output berdasarkan subfolder dari folder yang sudah ada dari data tadi, lalu analisa dan menyimpan hasil folder, dan yang terakhir menyimpan diagram garis rata-rata RGB untuk folder saat ini. Jadi setiap folder akan ada datanya. Jadi langsung saja, ini merupakan dataset yang kami gunakan adalah tempe dari 0 jam. Ini merupakan salah satu data yang kami gunakan, contohnya, atau merupakan data dari tempe yang dia pilih jam. Nah, sudah terlihat perubahan warnanya. Nah, outputnya, ini merupakan outputnya seperti saya bilang tadi, ini merupakan RGB average trend dari 20 jam. Ini merupakan diagram garis yang sudah ada. Nah, jadi per foto dari setiap data itu ada statistiknya seperti kontras, dissimilarity, homogeneity, energy, dan correlation, dan ada statistik RGB-nya. Misal kita membuka yang 8 jam juga ada average dari nilai rata-rata pada foldernya, dan juga ada nilai dari setiap gambarnya. Oke, sekian.